Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, penjabat Gubernur Heru Budi Hartono, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memantau perayaan Malam Tahun Baru di sejumlah titik ibu kota untuk memastikan suasana kondusif di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu 31 Desember 2022. Hari ini kita melepaskan tahun 2002 menuju ke tahun 2023. Jadi saya kira yang penting masyarakat Jakarta kita melihat Jakarta ke depan adalah sebagai salah satu contoh daerah di Indonesia. Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, tahun 2022 kemiskinan di ibu kota naik 0,2% dari tahun sebelumnya atau mencapai 95.668 jiwa. Meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah mitra kerja Komisi E, khususnya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan untuk bersinergi mengatasi kemiskinan. Arahan kepada teman-teman di eksekutif untuk memprioritaskan anggaran-anggaran yang khusus bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinan ekstrim. Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi terus menjaga ketersediaan bahan pangan serta stabilisasi harga komoditas jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menjelang momen tertentu, panic buying itu biasanya sering terjadi. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Pemerintah DKI dan pemerintah pusat sama-sama berupaya menjaga stabilitas harga pangan di DKI. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, mengaku kesal ketika mendapati setengah badan jalan yang hancur karena pengerjaan saluran air di Jalan Batu Ceper Raya. Padahal di sepanjang jalan belum lama mendapat perbaikan lantaran amblasnya badan jalan karena keberadaan sumur resapan. Nah, ini kan ngawur, akhirnya apa? Korbannya adalah rusak lagi nih jalanan. Ini kan APBD, Pak. Saya telepon lah semua, harus hari ini bisa kerja. Saya bilang begitu, karena apa? Anggaran lagi. Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rani Mauliani, mengimbau agar Pemprov DKI dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 memprioritaskan program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Meskipun begitu, prioritas dalam menangani setiap permasalahan tetap diutamakan khususnya yang menyangkut masyarakat banyak. Ada 6 program prioritas tahun 2024 mendatang yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Masing-masing yakni penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, antisipasi dampak perlambatan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, serta penguatan nilai demokrasi. Anggota dari fraksi Gerindra yang resmi dilantik yaitu Bastian P. Simanjuntak menggantikan almarhum Muhammad Taufik. Pergantian tersebut berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor
100.2.1.3/1159 tahun 2023. Di dalam menjalankan tugas nanti, diharapkan tetap berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tetap mengutamakan kepentingan masyarakat yang diwakilinya, dan harus bersinergi bersama anggota DPRD, mitra kerjanya dengan pemerintah daerah dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang semakin kompleks di ibu kota Jakarta. Amanah yang harus saya lanjutkan setelah Bang Taufik tentu sudah mengerjakan yang terbaik, dan saya sebagai penerus beliau tentu akan melanjutkan tugas-tugas yang kedewanan yaitu dalam hal legislasi, penganggaran maupun pengawasan pemerintahan. Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi segera menyesuaikan gaji pegawai non-ASN atau penyedia jasa lainnya perorangan yang sampai saat ini masih sebesar 4,6 juta rupiah. Berdasarkan keputusan Gubernur nomor 1153 tahun 2022 tentang upah minimum provinsi 2023, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi menekan besaran UMP Rp4.900.798 di Desember tahun lalu. Nah, begitu juga sekarang sudah naik 4,9, yang harusnya juga memang harus dinaikkan. Jangan terus ada masalah hal-hal yang artinya minta tunggu peraturan-peraturan dan surat keputusan yang lainnya. Nah, ini ada kealpahan. Nah, buat kami alfa itu bukan menjadi hal yang haram kalau itu semua bisa diperbaiki demi kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif, mana yang hak dan mana yang kewajiban. DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar hiburan musik dan bazar murah selama 3 hari, mulai Senin 19 Juni sampai Rabu 21 Juni 2023 di halaman gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Siri nomor 18, Jakarta Pusat. Kita mau menjelang HUT yang ke-496, ya kita membuat satu inovasi, buat pasar murah, bagaimana caranya ya kayak booth-booth seperti itulah, dan yang bisa menikmati masyarakat, karyawan semuanya bisa tertentu dengan harga spesial. Ya alhamdulillah saya beberapa beli tadi ya harganya di bawah harga normal, dan saya tetap mendukung UMKM ini bergerak ke Jakarta. Setiap 20 tahun baru RDPR ini kita lakukan lagi. Saya minta kepada Pak Gubernur dan teman-teman Gubernur tolong selektif sekali, jangan sampai ada yang dirugikan, karena bukan apa Jakarta ini masalah banjir dan macet ini kan kalau nanti ada hidup di sini, ada padat di sini kan juga nggak fair juga. Nah di sinilah kerjasamanya antara Pak Gubernur dengan DPRD supaya sinkron untuk tahun ke depan ini lebih baik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat paripurna rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2022 sampai 2042 di gedung DPRD DKI Jalan Kebun Siri, Jakarta Pusat, Rabu 12 Juli 2023. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding antara penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menggelar uji emisi sebagai aksi nyata memperbaiki kualitas pencemaran udara yang terjadi.
Uji emisi bagi kendaraan roda 2 maupun 4 digelar selama 8 hari mulai Selasa 22 Agustus sampai 31 Agustus 2023. Diharapkan warga ASN dan pegawai non-ASN di lingkungan Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta dapat memanfaatkan momen pengujian gas buang kendaraan tersebut. Ya ini menjadi contohan, mungkin di kantor-kantor juga bisa, kantor-kantor pemerintah buat seperti ini kan bisa juga. Orang yang masuk ke kantor DPRD harus uji emisi dulu, kalau enggak ya nggak saya kasih masuk, motor ataupun mobil. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta bersama pemerintah Provinsi DKI menyepakati besaran nilai rancangan kebijakan umum, anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. DPRD telah melaksanakan pembahasan sesuai dengan mekanisme ketentuan dan perundangan yang berlaku. Berdasarkan rapat pleno musyawarah tanggal 8 September 2023, disepakati rapat paripurna dimaksud dilaksanakan hari Senin 18 September 2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan Dewan Undangan Negeri Sabah. Dewan lawatan ya lawatan sambil belajar di antara Dewan Undangan Negeri Sabah dengan DPRD di Indonesia. Kami sudah buat lawatan di Bandung 2 hari lepas dan hari ini kemari lah. Tujuannya ialah untuk mempelajari sistem pemerintahan di DPRD di Indonesia. Nggak gampang, nggak mudah memimpin DPRD ke 100 anggota Dewan itu jalannya tidak beda eksekutif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat paripurna penyampaian penjelasan penjabat gubernur terhadap Raperda pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang penataan dan pengelolaan Kepulauan Seribu Kota Madia Jakarta Utara. Karena itulah diperlukan kebijakan yang mendukung pengembangan potensi aktivitas jasa pariwisata di Kepulauan Seribu. Yang tujuan utamanya adalah bagaimana pengembangan Pulau Seribu yang ditopang oleh payung undang-undang dan tujuannya untuk mesejahterakan masyarakat Pulau Seribu. Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI menjamin kesehatan para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara yang menjalankan tugasnya pada pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang, salah satunya dengan memberikan suplemen dan vitamin. Utama Pak Sekda untuk menerbitkan Insekda kaitannya dengan penyediaan suplemen untuk para petugas APPS yang jumlahnya adalah 210.000 orang.